Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa ahadukum thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a fala yaf'al hakadha wa syabbaka baina asabi'i. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para asatidz Dewan Kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah beserta pengurus-pengurusnya, jajaran-jajarannya, para tokoh masyarakat, para sepuh, dan juga aparatur pemerintah, serta jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan ini kita masih bisa bertatap muka, masih bisa berkumpul, walaupun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebab di tengah kondisi seperti ini, bukan hanya COVID-19 saja ya, di akhir-akhir ini ada juga hal-hal yang lain yang menimpa negeri kita ini ya. Namun begitu, tetap tujuan kita adalah wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa nusuki, ibadah ya, ibadah kita. Jadi tujuan kita adalah hanya beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini kalau
dimasukkan ke dalam hati, dimasukkan ke dalam pikiran, ini bisa jadi satu beban yang berat. Ya. Tapi kalau hanya sebatas kita ikhtiarkan saja, nggak usah, ya, nggak usah dimasukkan ke dalam hati kita, nggak usah dimasukkan ke dalam pikiran kita, maka dunia ini ya hanya lahun wa laibun, ya, tempat senda gurau aja, tempat numpang lewat, ya, tempat numpang lewat. Jadi bukan ukurannya dunia ini dipikul oleh kita, karena itu terlalu berat, ya, terlalu berat. Kalau dunia itu dipikul, hal-hal yang sifatnya kemewahan dunia itu kita tanggung, kita pikul, kita pikirkan, masukkan ke dalam hati, terlalu berat buat kita, karena tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah illa liya'budun. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada saat ini, pada kesempatan ini, kita azamkan diri kita, tekadkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun hebatnya masalah dunia, ketika kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah punya cara lain untuk menyelesaikan itu semua. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, melanjutkan pada pembahasan pekan yang lalu, minggu yang lalu, berkaitan dengan masalah waktu-waktu sholat, ya. Waktu-waktu sholat. Waktu sholat yang kedua, ya. Waktu sholat yang kedua adalah waktu asri, waktu asar. Ya. Asar itu waktunya adalah apabila matahari, ya, apabila matahari atau bayangan, ya, apabila bayangan suatu benda itu menjadi sama panjang, bahkan lebih sedikit, ya, panjangnya lebih sedikit dari panjang benda yang ada, jadi agak lebih. Ini sudah masuk waktu asar. Katakanlah kalau dihitung waktu sekarang jam 2, jam 14, ya, jam 14 lebih 40 berapa? 2 menit, ya. Sekitar jam 3 kurang, ya. Sekitar 42 atau 43 menit. Ya. Nah, ini sudah masuk waktu asar, ya, masuk waktu asar. Jadi idza sara zilli kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi. Akhirnya itu adalah ketika terbenamnya matahari, ya. Terbenamnya matahari. Jadi matahari sudah terbenam, nanti akan timbullah yang namanya awan merah, ya. Awan merah atau mega merah, ya, mega merah. Jadi disitulah ketika matahari sudah sudah memerah, awan itu sudah memerah, maka sudah masuk waktunya waktu maghrib, ya. Itu berakhir waktu asar. Waktu asar beda dengan zuhur. Kalau zuhur itu ada 6 waktu, ya, ada 6 posisi antara zuhur ke asar, ya. Tapi kalau asar itu ada 7, ya, ada 7 tempat, ya. Yang pertama adalah, ini nggak beda dengan zuhur, waktu fadilah, waktu yang utama. Waktu yang utama. Jadi waktu yang utama jelasnya adalah di awal waktu, mulai masuk waktu asar, ya. Mulai masuk waktu asar sampai setengahnya
waktu asar menjelang ke maghrib. Taruhlah misalkan asarnya jam 3 ya, maghribnya jam 6 misal ya. Berarti kalau setengahnya itu jam setengah 5 ya, jam setengah 5. Dari jam 3 sampai jam setengah 5 itu waktu yang afdol, utama ya, waktu yang utama. Makanya Rasulullah itu ketika menyebutkan keutamaan ya masalah waktu itu ya, ketika menyebutkan keutamaan masalah waktu itu, hanya beliau itu menyebutkan bahwa awalul waktu ridwanullah ya, keridwan Allah. Awal waktu sholat itu keridwan Allah. Wa ausatuhu rahmatullah. Tengahnya itu adalah kasih sayang Allah. Wa akhiruhu afwullah, dan akhirnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwa waktu asar ya, yang pertama waktu yang utama itu adalah dari awal masuk waktunya sholat asar sampai pertengahan ya, dari sholat waktu asar itu sendiri. Jadi kalau setengah 5 itu sudah, misalkan asarnya jam 3, maghribnya jam 6, berarti setengah 5 sampai itu setengah 5. Jadi agak lumayan lama juga ya. Jadi bagi yang kerja aktivitas ya, si jam 3 ya, bukan berarti harus benar-benar tepat waktu ya, tetap itu waktu yang utama. Walaupun jam setengah 4, jam 4 ya, sampai setengah 5 itu waktu yang utama ya, waktu yang utama. Kemudian yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu ya, waktu ikhtiar itu dari awal waktu asar, masuknya waktu asar, sampai waktu di mana bayangan suatu benda itu memiliki panjang 2 kali panjang benda yang sebelumnya, bayangannya ya, panjang sebelumnya bayangannya. Misal kira-kira jam ya sekitar jam 5-an ya, misalkan jam 5 ikhtiar ya, atau jam 5 kurang ya, waktu ikhtiar. Jadi masih ada leluasa untuk mengerjakan waktu asar. Kemudian yang ketiga, nah ini bedanya dengan zuhur ya. Kalau asar ada yang namanya waktu jawaz. Waktu jawaz bila karohatin, waktu yang dibolehkan ya, waktu yang dibolehkan dan tidak dimakruhkan ya. Waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan sholat asar dan tidak makruh ya, dan tidak makruh. Jadi kapan itu waktunya? Dari mulai awal masuk waktu asar sampai waktu hampir mendekati ya, sampai matahari itu menguning ya, menguning, belum merah, belum menguning ya, kuning tuh ya, biasanya kan. Nah disitulah apa namanya ketika misalkan sudah mulai menguning ya, ada bangsa jin namanya Ummu Sibyan. Nah, itu disitulah udah mulai keluar tuh. Ketika matahari sudah mulai menguning ya, udah mulai keluar tuh ya, para jin itu ya, para jin itu udah mulai keluar ya. Setan-setan itu udah mulai keluar dari bangsa jin ya, bangsa jin itu ya, khususnya adalah Ummu Sibyan ya. Makanya ketika jemur atau apa namanya ketika mengeringkan pakaian di luar rumah, ketika matahari sudah kuning, mendingan biarin aja ya.
Tunggu kalau mau malam aja mending ya. Jangan pas itu kuning ya. Jangan pas menguning itu. Ya. Bahkan ketika menguburkan jenazah pun ya itu dimakruhkan ya. Karena itu ya memang ketika kalau sholat asar nggak dimakruhkan, boleh ya, nggak makruh karena ke mega merah itu, ke awan merah itu masih agak lumayan, masih dapat ya, masih dapat. Tapi kalau untuk memakamkan jenazah ada yang meriwayatkan bahwa itu adalah makruh ya, bukannya nggak boleh, boleh ya, tapi dimakruhkan ya. Sebaiknya kalau mau malam-malam habis isya ya, habis isya supaya waktunya leluasa untuk memakamkannya gitu, nunggu habis isya. Jadi waktu-waktu yang memang mepet ya kalau sekitar itu. Kemudian itu waktu yang dibolehkan dan tidak dimakruhkan ya. Kira-kira jam 5 lewat ya, jam 5 lewat. Ya. Itu masih agak lumayan jauh. Kemudian yang keempat, waktu yang dibolehkan tapi makruh. Ya. Waktu yang dibolehkan tapi makruh. Nah, kapan waktunya? Waktunya adalah ketika awal masuk waktu asar ya, masuk waktu asar sampai waktu hampir mendekati terbenamnya matahari ya. Jadi hampir mendekati terbenamnya matahari, karena kalau sudah matahari terbenam ya timbullah itu awan merah, mega merah ya, itu udah masuk waktu maghrib. Jadi sampai terbenamnya mendekati terbenamnya matahari ya. Kalau sekiranya waktu tersebut itu masih cukup ya, masih cukup ya, untuk melaksanakan sholat asar ya, untuk melaksanakan sholat asar ya, itu dibolehkan ya, dibolehkan dan tidak dimakruhkan tapi dimakruhkan ya, dikarohatin, boleh tapi makruh ya, kalau sekiranya masih cukup. Kemudian yang kelima, al-waktu hurmatin, jadi waktu yang diharamkan ya. Waktu yang diharamkan sama seperti zuhur ya. Jadi waktu yang diharamkan itu memang sengaja ngulur-ngulur waktu ya, sengaja sengaja untuk ngulur-ngulur waktu sholatnya ya, sampai hampir masuk waktu sholat yang lainnya ya. Jadi waktu yang diharamkan itu adalah mengakhirkan sholat asar sampai waktu yang nggak cukup. Jadi waktunya nggak cukup kalau melaksanakan asar, baru dapat serakaat udah masuk waktu yang lain, waktu maghrib ya, waktu maghrib. Nah, ini diharamkan ya, diharamkan walaupun sholatnya sah ya, dilanjutkan sah sholatnya, namun ini diharamkan dan hukumnya berdosa ya, sholatnya tetap sah. Kemudian yang keenam, al waktu darurah, waktu darurat. Ini beda kalau waktu darurat ya. Waktu darurat itu yang memang nggak sengaja ya, nggak sengaja, sama seperti yang sebelumnya sholat zuhur ya, waktu yang memang nggak sengaja, darurat ya, waktu darurat yang nggak sengaja ya, ada hal-hal yang lain yang memang nggak bisa ditinggalkan, akhirnya waktunya mepet ya, waktunya mepet. Masih bisa melaksanakan, dapat serakaat apa 2 rakaat, masuk waktu yang lain ya. Nah, itu nggak dihukumi berdosa karena memang darurat dan memang tidak disengaja ya. Kalau yang tadi waktu diharamkan itu waktu memang sengaja ya, sengaja ngulur-ngulur waktu ya, bentar-bentar ya.
Dan memang waktu asar itu ya, waktu asar itu waktu yang berat ya bagi orang-orang munafik itu untuk melaksanakan sholat asar ya, karena asar itu kan kaitannya dengan masalah waktu ya, al asar ya, dengan masalah waktu. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang tidak melaksanakan sholat asar maka terhapuslah amalnya seharian itu ya, seharian itu cuman gak sholat asar, karena ini berkaitan dengan masalah waktu ya. Ini paling agak berat ya. Berat kalau asar dengan isya. Kalau subuh malah enggak ya. Kalau subuh sebenarnya enggak, kalau yang biasa ya, kalau yang enggak biasa ya sama aja berat juga ya. Namun Rasulullah itu berpesan pada kita semua bahwa untuk sholat ya bagi orang-orang yang munafik itu beratnya ya di asar dan isya ya, asar dan isya. Kalau yang lain-lain masih bisa dilaksanakan. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya ya, sudah bisa memprediksi, sudah bisa menggambarkan ya kenapa bisa berat gitu, ya. Dan memang faktanya ya seperti itu ya, seperti itu. Kalau maghrib banyak, kalau isya kurang gitu ya. Kalau maghrib banyak, kalau isya malah kurang. Bukannya nggak ada orangnya, ada di rumah ya, rata-rata udah pada pulang kalau isya itu kan. Nah, kalau johor asar mungkin ya wajar, masjid sepi ya, itu karena kan pada kerja ya, udah nggak ada di rumah ya, ada kegiatan lain ya, ada kesibukan lain. Nah kalau udah isya kan ada di rumah sebenarnya ya. Tapi kenapa jumlahnya ya rata-rata ya agak berkurang dari maghrib itu ya. Kemudian yang ketujuh, waktu uzur seperti ketiduran ya, atau di perjalanan ya, di perjalanan yang memungkinkan untuk dijamak, tapi bukan jamak takhir ya, jamak takdim ya, jamak takdim. Misal johor berangkat ya, johor berangkat menempuh satu perjalanan yang cukup ya. Ini kalau dihitung asar gak dapat nih, nyampainya maghrib ya, kan berarti asarnya ditarik ke johor ya, asarnya ditarik ke johor, jadi jamak takdim ya, jamak takdim ya. Jadi supaya asarnya bisa dapat ya, ketimbang melanjutkan perjalanan dan waktunya mepet malah nggak dapat sholat asar ya, ini namanya waktu uzur karena dalam perjalanan dibolehkan. Atau misalkan seorang dokter ya menangani pasiennya sampai berjam-jam misalkan ya, operasi bedah ya, khawatir asarnya nggak dapat ya, sementara dia jam johor belum melaksanakan sholat johor misalkan, operasinya juga di waktu zuhur misalkan. Nah ini kira-kira lama nih, bisa lama nih ya misalnya, nah itu bisa. Nah ini waktu yang uzur ya, yang apa namanya, yang dimaafkan ya, yang dimaafkan. Nah, jadi asarnya ditarik ke zuhur, jamak takdim ya. Kemudian yang ketiga, waktu maghrib. Waktu maghrib itu waktu yang paling sedikit ya, maghrib. Waktu maghrib itu ghurubu syamsi wa akhiruhu ghurubi syafaqil ahmar. Jadi waktu maghrib itu dari mulai terbenamnya matahari ya, atau timbulnya awan merah, mega merah, dan berakhir itu ya, berakhir itu ketika syafaq ya, ketika awan merah itu ya, ketika awan merah itu terbenam ya. Jadi ketika dari mulai terbenamnya matahari ya, kemudian timbul mega merah, masuk waktu maghrib, dan berakhirnya adalah ketika awan merah itu udah hilang. Itu enggak lama
ya, nggak lama, dan nggak bisa diukur sama jam, ya. Misalnya maghrib misalnya ya, maghrib kalau dihitung jam 6 ya, atau jam 17.47 ya, jam 17.47. Nah, isyanya jam 18.56 misal gitu ya. Dan memang begitu ya. 18.56. Bukan berarti itu mega merah itu akan hilang ya. Akan hilang itu pada jam 18.56. Enggak lama itu. Sebab kenapa? Waktu maghrib itu adalah ya seukuran yang enggak lama. Yang pertama itu ya waktu fadilah, waktu ikhtiar dan waktu jawaz ya. Waktu jawaz bila karohatin ya, yang dibolehkan dan tidak dimakruhkan, wa huwa bimiqdaril istighali ya, bi sholatiha wa ma yatlubu ma'aha. Jadi ketiga, fasalasati huna tadkhulu ma'a wa takhruju ma'a wa ba'daha. Jadi ketiga waktu itu, waktu fadilah, waktu ikhtiar dan waktu jawaz itu berbarengan waktunya. Ya, berbarengan. Nah, berbarengannya pada saat kapan? Ya. Berbarengannya pada saat kita mulai bersiap-siap ya, masuk waktu maghrib ya, masuk waktu maghrib. Dari mulai masuk waktu maghrib kemudian kita berwudu, ini ukurannya ya, ukuran maghrib nih. Dari mulai masuk waktu maghrib kita siap-siap berwudu, pakai pakaian yang menutup aurat, menutup aurat. Kemudian sholatlah di situ, ya. Dan selesai sholat ada zikir, kemudian doa, kemudian sholat. Sebelumnya ada sholat qobliyah, kemudian setelahnya sholat ba'diyah, ya, sholat ba'diyah. Nah, setelah itu udah beda lagi waktunya. Maksudnya bedanya adalah waktu yang dibolehkan tapi makruh. Ya. Waktu jawaz dibolehkan tapi makruh. Misal tadi maghribnya jam 17.47 ya. Sementara isyaknya jam 18.56 ya. Kemudian karena menyengaja untuk melaksanakan sholat maghrib itu jam 6:30. Nah, jam 6:30 atau bahkan lewat, nah ini bikarohatin, sudah masuk kategori makruh ya, makruh. Jadi ketika melaksanakan sholat maghrib itu ya waktunya memang sebentar, gak lama ya, dari mulai persiapan sampai ke sholat qobliyah, sholat qobliyah dan ba'diyah ya, zikir dan doa dan lain sebagainya, itu hanya sebentar waktunya, gak lama. Kemudian waktu yang diharamkan adalah mengakhirkannya ketika hanya dapat 1 rakaat sudah masuk waktu isya ya, baru dapat 1 rakaat masuk waktu isya dengan sengaja ya, dengan sengaja. Kemudian waktu yang kategorikan uzur itu tadi di dalam perjalanan ya, bisa di jamak takhir ya, jamak takhir berarti maghribnya masuk ke isya ya, jamak takhir, maghribnya ditarik ke isya, itu uzur karena ada dalam perjalanan misalkan ya, dalam perjalanan. Nah, kemudian yang keempat waktu isya. Waktu isya waktu yang paling panjang ya, waktu yang paling banyak waktunya.
namun begitu kita mesti hati-hati juga ya. Mesti hati-hati juga ketika asyafaqul ahmar, awan merah ya, atau mega merah itu tenggelam, berakhir ya, terbenam. Wa akhiruhu tulu'il fajri as-shadiqi. Berakhirnya itu adalah ketika timbul terbit ya, fajar shadiq ya, fajar shadiq. Fajar shadiq itu juga ada dua, ada yang kadzib ya. Fajar itu ada dua, ada yang kadzib, ada yang shadiq ya. Kalau kadzib itu baru permulaan ya, permulaan, dan itu masih bisa sholat isya ya, kadzib. Nah, kalau shadiq itu udah masuk waktu subuh, benar itu fajarnya itu. Kadzib itu kan ya lawannya adalah shadiq ya, benar dan belum benar ya. Kalau kadzib ya, fajar kadzib. Nah, jadi waktu isya itu sampai terbitnya fajar shadiq ya, yaitu fajar yang sinarnya, fajar shadiq itu sinarnya itu ya kalau dijelaskan ya melintang ke arah timur ya, nah melintang ke arah timur. Tapi alhamdulillah seiring kemajuan zaman ya ada jam ya. Tapi kalau secara ilmu fikih itu fajar shadiq itu yang melintang ke arah timur ya, melintang ke arah timur. Nah, kemudian ketika berakhirnya berakhirnya sholat isya itu, kalau sudah muncul terbit fajar shadiq ya berarti sudah masuk waktu subuh. Nah, makanya di dalam saum Ramadan ada yang namanya imsak ya, imsak, supaya kita tahu batasannya masuk waktu subuh apa belum ya, masuk waktu subuh atau belum. Kemudian di dalam isya itu sendiri ada waktu yang utama, waktu fadilah, waktu yang diutamakan. Kemudian ada waktu ikhtiar ya. Waktu yang utama itu seukuran waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat dan persiapannya ya, sama sebelumnya. Kemudian sama seperti asar dan zuhur. Kemudian waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu bermula dari awal sampai sempurnanya sepertiga malam yang pertama. Sepertiga tengah malam, sepertiga malam ya, sepertiga malam itu waktu ikhtiar. Waktu yang boleh dengan tidak dimakruhkan itu adalah waktu di mana ya bermula dari awal waktu ya, awal waktu sampai fajar kadzib. Jadi artinya sebelum fajar shadiq ya, kira-kira beberapa menit yang cukup untuk melaksanakan sholat isya ya. Kemudian waktu yang boleh tapi dimakruhkan ya, dimakruhkan. Ini benar-benar sudah mepet ya, sudah mepet waktunya ya. Sudah sangat mendesak ya, hampir mendekati. Nah, kemudian yang selanjutnya waktu yang diharamkan ya, itu tadi waktu yang diharamkan, nggak cukup waktunya ya. Ada waktu darurat ya. Terus kemudian ada waktu darurat dan tidak ada ya waktu maaf di sini waktu uzur ya, waktu uzur. Yang tidak ada waktu uzurnya itu adalah sholat subuh ya, sholat subuh. Kalau isya masih ada uzurnya ya, masih dibolehkan kalau ada uzur ya. Uzur di sini pingsan atau gila atau baru sembuh ya, itu masih bisa walaupun mepet waktunya, walaupun nggak dapat sampai subuh, lanjutkan sholat isyanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-waqtu subhi, tulu'il fajri as-shadiqi wa akhiruhu tulu'is syamsi. Subuh pun juga sama, waktunya nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak ya. Sampai kapan ya? Kalau waktu fadilahnya jelas di awal-awal
waktu ikhtiarnya selanjutnya, kemudian waktu jawaz yang tidak dimakruhkan. Namun ketika sudah masuk syuruk, kan ada ya biasanya di jam itu. Syuruk itu kan terbit ya, terbit. Nah, terbit ya. Jadi nah ini sudah habis masuk waktu subuh ya. Sudah habis waktu subuhnya. Kalau sudah syuruk, syuruknya kira-kira jam setengah 6-an lewat ya, setengah 6 lewat, karena subuhnya jam 4 lewat 15 apa 16 ya, itu ya, syuruknya itu jam setengah 6 ya, itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Barangkali ada yang ditanyakan mengenai waktu sholat. Ya, ada. Baik, kalau tidak ada, kalau tidak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita dikasihkan sholat tahajud, dikasihkan sholat tahajud itu pas lagi dalam sholat itu masuk adzan subuh, itu kita batalin atau lanjutin terus sampai selesai lagi sholat tahajud? Sholat tahajud ya. Itu misalnya 2 rakaat ya. Ya, ya. 1 rakaat sudah masuk nih, di rakaat kedua. Udah dapat ya. Nah. Itu gimana? Ya. Ya. Ya, jadi kalau sholat tahajud ya, kadang-kadang kan kalau udah biasanya kalau bangunnya di awal-awal itu sayang kalau cuma 2 rakaat ya. Biasanya nambah lagi nggak kerasa masuk subuh ya. Azan subuh ya. Misal subuhnya jam 4.15 apa 16 ya, jam setengah 4 bangun ya. Sholat subuh lah. Mau 2 rakaat mau lebih ya. Lebih biasanya kalau di awal biasanya nggak 2 rakaat itu kurang biasanya ya. Andaikan misalkan bangunnya jam 4 hanya dapat 2 rakaat ya, 2 rakaat karena persiapannya kan wudhu dulu dan lain sebagainya. Misal dapat 2 rakaat, begitu serakaat masih dapat, serakaat lagi udah keburu azan subuh ya, keburu azan subuh. Nah itu bagaimana? Tahajudnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat tahajud, namun kita diharuskan untuk membatalkan sholat tahajud kita ya. Jadi gak usah meneruskan karena sudah dicatat oleh Allah sebagai sholat tahajud ya. Sudah sempurna sholat tahajudnya ya. Karena niat kita adalah untuk melaksanakan sholat tahajud sebelum sholat subuh masuk ya. Walaupun pada kenyataannya adalah ketika misalkan baru dapat 1 rakaat udah masuk waktu mau kedua udah masuk waktu subuh, udah azan. Jadi dibatalin sholatnya ya. Batalkan sholatnya, kemudian menuju ke masjid atau boleh melaksanakan sholat subuh ya, karena sudah masuk waktu subuh ya, masuk waktu subuh. Jadi ya, nggak apa-apa dibatalkan karena itu sudah dicatat oleh Allah sebagai amalan sholat tahajud yang sudah sempurna walaupun pada dasarnya itu belum, tapi dicatat itu sebagai sholat yang sudah sempurna. Ya seperti halnya ketika kita sholat sunat qobliyah, begitu baru dapat serakaat tiba-tiba qomat, ya udah batalin aja. Qobliyah 2 rakaat misalkan, ya qobliyah kan 2 rakaat ya, qobliyah maghrib, zuhur ya, atau asar. Ya. Begitu dapat serakaat udah ada yang qomat misalkan, ya udah tinggalin aja ya. Udah dicatat sempurna ya, catat sempurna.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian apa yang disampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.